Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Alhamdulillah kita berjumpa lagi bersama Syamil Edu dalam segmen belajar matematika. Yuk kita awali dengan baca basmalah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, untuk pembelajaran kali ini materinya adalah tentang menentukan jenis segitiga serta menemukan dan memeriksa triple Pythagoras. Baiklah, sebelum dilanjut, Bapak hanya mengingatkan nih tentang materi sebelumnya, ya, tentang teorema Pythagoras. Perhatikan di sini ada segitiga siku-siku ya dengan panjang sisinya A satuan, B satuan, dan C satuan. Di mana C ini adalah sisi yang terpanjang atau hipotenusa. Perhatikan, jika A, B, dan C adalah panjang sisi-sisi segitiga dan C adalah sisi terpanjang, maka berlaku hubungan A kuadrat, B kuadrat, dan C kuadrat sebagai berikut. Nah, hubungannya ini diperoleh bersamaan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana C-nya itu adalah sisi yang terpanjang. Kalau memenuhi persamaan ini, berarti bisa dipastikan bahwa segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Nah, bagaimana menentukan jenis segitiga? Dengan menggunakan hubungan dari ketiga sisinya tersebut. Perhatikan ya, jika A, B, dan C adalah panjang sisi-sisi segitiga dan C adalah sisi terpanjang, maka berlaku hubungan A kuadrat, B kuadrat, dan C kuadrat itu sebagai berikut. Yang pertama, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, ini kalian sudah pasti tahu bahwa segitiga ini pasti segitiga siku-siku. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak sama? Misal, C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini akan menghasilkan segitiga lancip. Ya. Sebaliknya, bagaimana kalau C kuadrat itu lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat? Ya, ini akan menghasilkan segitiga tumpul. Ya. Bisa difahami? Sudah bisa membedakannya ya? Oke. Nah, baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh 1 ya. Tentukan jenis segitiga dari kelompok 3 bilangan berikut. Nah, Bapak mau tampilkan dulu yang tadi ya, biar lebih gampang. Kalau kurang dari, berarti segitiga lancip. Kalau C kuadratnya sama dengan, berarti siku-siku. Kalau C kuadratnya lebih dari, berarti segitiga tumpul. Oke. Kita bahas dulu yang nomor pertama ya. Oke. Langkah pertama, kalian itu harus menentukan nilai C-nya. Ya. C-nya itu adalah sisi yang terpanjang ya. Oke, berarti di sini sisi yang terpanjang yang mana? 13 ya. Berarti nilai C-nya 13. A-nya berapa? Terserah ya, mau 11, mau 9 juga boleh ya. Yang nggak boleh ketukar itu yang nilai C-nya ya. Oke. Berarti kita tentukan dulu nilai C kuadratnya. Oke, C kuadrat sama dengan 13 kuadrat sama dengan 169. Nah, setelah C kuadrat kita cari A kuadrat tambah B kuadrat ya. A kuadrat tambah B kuadrat, A kuadratnya 9 kuadrat kan, tambah 11 kuadrat ya. Berarti 81 tambah 11 kuadrat 121. 81 tambah 121 202. Nah, ini 169, ini 202. Nggak sama ya. Berarti C kuadratnya kurang dari apa lebih dari? Kurang dari ya. A kuadrat tambah B kuadrat ya. Jadi segitiga apa nomor pertama? Segitiga lancip. Oke. Oke, sekarang coba perhatikan nomor 2. Oke. Tentukan dulu C-nya berapa? 17 ya. A-nya mau 8 juga boleh, mau 15 juga boleh. Oke.
C kuadratnya kita cari dulu. 17 kuadrat ya. Berapa coba? Hitung ya, berapa? 289. Nah sekarang tinggal A kuadrat tambah B kuadrat. 8 dikuadratkan ditambah 15 kuadrat. Jadi 64 tambah 225. Hasilnya 289 ya. Ternyata hasilnya sama ya. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti ini segitiga apa? Siku ya. Oke. Nomor 3 sama prosesnya ya. C-nya berapa? Wah, ya C-nya itu yang paling panjang, berarti 24. Boleh yang paling panjang atau yang paling besar ya. Oke. Terus A-nya 10, B-nya 20. Cari C kuadratnya. 24 kuadrat. Berapa 24 kuadratnya ya? 24 kali 24 berapa? 576 ya. Sekarang tinggal A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadratnya 10 kuadrat tambah 20 kuadrat ya. Ini 100 tambah 400. Oh, 500. Oh, ternyata ini C-nya lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat ya. C kuadrat ini lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Ini artinya apa? Segitiga apa yang terjadi? Segitiga tumpul. Nah, sekarang perhatikan contoh 2 ya. Apakah segitiga ABC adalah segitiga siku-siku ABC? Apakah segitiga siku-siku? Kalau iya jelaskan, kalau tidak juga jelaskan ya. Baik, kita coba dikerjakan terlebih dahulu. Yang mana yang harus dicari ya untuk menentukan jenis segitiga apakah ini? Berarti ketiga sisinya itu harus dicari ya. Baru dicari hubungannya yang seperti tadi. Oke. Nah, kita cari dulu sisi AC-nya berapa. Setelah itu cari sisi BC ya, perhatikan A ke C. Nah, di sini ADC ini segitiga siku-siku ya, di mana sisi miringnya atau sisi hipotenusanya adalah A ke C ya. Kita cari AC. Nah, karena sisi miring atau hipotenus ya, atau sisi terpanjang, berarti rumusnya di jumlah. Berarti AD kuadrat ditambah DC kuadrat ya. Oke. AC kuadrat sama dengan AD-nya 16 ya. 16 kuadrat ditambah 8 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 16 kuadrat itu 256 ya. Tambah 64. AC kuadrat sama dengan berapa? 320. Oke. Mau dicari AC-nya juga boleh. Kalau mau sudah seperti ini sudah cukup ya. Gitu. Nah, sekarang kita cari BC. Oke. BC kuadrat. Ini juga sama ya, sisi hipotenusnya. Berarti BD kuadrat ditambah CD kuadrat ya. BC kuadrat sama dengan BD 4 ya, 4 kuadrat tambah CD 8 kuadrat. BC kuadrat sama dengan 4 kuadrat 16, 8 kuadrat tambah 64 ya. Berarti BC kuadrat sama dengan 16 tambah 64 berapa ya? 80 ya. AC kuadratnya 320
BC kuadratnya 80. Nah, sekarang tinggal A ke B. A ke B dikuadratkan langsung aja ya. 16 tambah 4 berarti 20 kuadrat. Berapa coba? 400. Oke. Dari ketiga ini, kira-kira yang panjang itu sisi mana? Sudah kelihatan ya, sisi apa? Sisi A, AB ya. Berarti sisi terpanjang itu 400. Nah, bagaimana sisi yang lainnya? AC kuadrat tambah BC kuadrat berapa? 120 tambah 8. Berapa jawabannya? 400. Ya, jadi hubungannya AB kuadrat itu sama dengan ya AC kuadrat tambah BC kuadrat. Jadi artinya apa ini? Jadi segitiga ABC adalah segitiga siku. Bisa difahami ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara menemukan dan memeriksa triple Pythagoras. Apa itu triple Pythagoras? Triple Pythagoras adalah kelompok 3 bilangan yang memenuhi teorema Pythagoras. Artinya apa? Jika terdapat 3 bilangan real positif A, B, dan C, dengan C merupakan bilangan terbesar dan memenuhi persamaan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka ketiga bilangan tersebut merupakan triple Pythagoras. Ya, jadi pengertiannya sama seperti yang tadi ya. Ada 3 bilangan, tapi harus memenuhi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, di mana C-nya itu harus yang terbesar. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Manakah dari kelompok 3 bilangan berikut yang merupakan triple Pythagoras? Ya, nomor 1, 9, 12, 15. Ya, kita satu-satu dulu ya. Nomor 1, 9, 12, dan 15. 15 ya. Oke. Langkah pertamanya sama seperti yang tadi, tentukan dulu nilai C-nya. C adalah nilai yang terbesar. Berapa di sini? 15 ya. Berarti A-nya bolehlah 9, B-nya 12. Boleh dibalik A sama B-nya? Boleh ya. Yang nggak boleh itu adalah yang C, itu harus yang terbesar. Oke, kita cari tahu dulu sekarang C kuadratnya berapa. Nah, ya, berarti C-nya 15, berarti 15 kuadrat ya. Berapa? 225. Oke. Nah, sekarang tinggal A kuadrat tambah B kuadrat. A-nya berapa? 9 ditambah 12 kuadrat ya. 9 kuadrat itu sama dengan 81. 12 kuadrat 144 ya. 81 tambah 144, 225. Nah, wah sama ya. Nah, karena memenuhi persamaan ini, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka atau jadi ya, 9, 12, dan 15 adalah ya, triple Pythagoras. Oke. Sekarang nomor 2. Nomor 2 itu bilangannya 10, 12 sama 14. C-nya berapa? Ini ya, 14. A-nya 10, B-nya 12. Nah, kita tentukan dulu C kuadratnya. 14 kuadrat, 14 kali 14, 196 ya. Nah, sekarang A kuadrat tambah B kuadrat. A-nya 10 ya.
B-nya 12, berarti 12 kuadrat. 10 kuadrat itu 100 tambah 144 ya. 244. Oh ternyata beda ya. Tidak sama. Nah gini aja deh. C kuadrat itu tidak sama dengan ya A kuadrat tambah B kuadrat. Artinya apa? Jadi 10, 12, dan 14 bukan triple ya Pythagoras ya. Ini bukan ya, bukan triple Pythagoras. Paham ya? Baiklah, untuk mengecek pemahaman kalian, Bapak sudah sediakan latihan ya. Perhatikan nomor 1, tentukan jenis segitiga dari kelompok 3 bilangan berikut. Nomor 2, manakah dari kelompok 3 bilangan berikut yang merupakan triple Pythagoras? Dan yang ketiga, perhatikan gambar di samping. A ke C 3 cm ya, dan A ke B dengan B ke D itu sama 4 cm, dan C ke D itu akar 41 cm. Tentukan jenis segitiga CBD ya. Nah, latihannya itu sebetulnya udah Bapak sediakan di bahan ajar juga di e-learning madrasah. Lalu kalian kerjakan di buku catatan kalian. Hasilnya kalian foto dan kalian upload di penilaian KI 3. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di menu timeline e-learning atau melalui WA pribadi Bapak. Untuk pertemuan hari ini cukup, kita akhiri dengan baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.